Ya sebenarnya kalau kita bicara Depok, ini bicara multi, dalam pengertian multi gini. Depok dari berbagai era atau dari catatan sejarah ini memang sangat unik dan menarik ya kan. Baik waktu Depok era Pajajaran atau era kerajaan, Depok era penjajahan yaitu VOC, bahkan Depok era kekinian. Depok menjadi unik dan menarik menurut saya bahwa kalaulah kita menggali Depok memang tidak pernah lepas dari sejarah globalnya. Hanya saja dalam rangka ulang tahun Depok kali ini kita harus menarik semua unsur luar itu menjadi ke dalam. Jadi kalau kita mau bicara menggali tentang sejarah Depok, satu ya kan, ketika era kerajaan Depok ini menjadi salah satu titik sentral atau posko atau garda terdepan dari kerajaan Pajajaran. Itu tidak bisa dipungkiri karena pelabuhan terbesar kerajaan Pajajaran adalah yang sekarang Sunda Kelapa seperti itu, dan Depok adalah dekat dari pelabuhan itu menjadi garda terdepannya, baik waktu penyerangan Demak ya kan, penyerangan Cirebon dan segala macam, waktu Fatahillah menyerang Portugis, mari mau menyerang mengalahkan Pajajaran, berhasil dihalau di Depok sini seperti itu, sehingga kerajaan Pajajaran bukan takluk karena kekalahan tetapi karena hilang sesuai dengan perkembangan zaman. Itu eranya Pajajaran. Tapi terus ketika Depok eranya VOC kan, Depok juga lagi-lagi menjadi posko atau padepokan atau suatu garda terdepan bagaimana mengalahkan VOC yang sedang saya susun. Misalnya ketika Untung Suropati, Untung Suropati menempatkan Depok menjadi padepokannya atau menjadi poskonya untuk melawan VOC. Bahkan pernah terjadi perang besar di yang sekarang dibilang Tapos ya, itu pada 28 Januari 1682. 28 Januari 1682 terjadi peperangan yang begitu besar oleh pasukan Untung Suropati melawan VOC yang kaptennya atau komandannya itu mati di tangan Untung Suropati. Nah itulah Depok akhirnya diserang habis-habisan oleh VOC ya kan. Itu eranya VOC ya kan, sebelum zaman Depok pasca kemerdekaan dan sebagainya. Depok sebagai kota yang sekarang sedang berkembang dan maju ya kan, kalaulah menggali historikalnya itu harus lebih terbuka, jangan tertutup ya kan. Dalam arti terbuka jangan tutup itu pada eranya kerajaan seperti apa, pada eranya VOC seperti apa, pada zaman kekinian seperti apa, tetapi dengan satu catatan bahwa sejarah itu adalah kompromi ya kan. Nah, mencatat sejarah itu kompromi. Kalau sejarahnya adalah peristiwa, mencatat sejarah itu kompromi. Jadi kalaulah sekarang acara Sarasihan ini kita bicarakan bagaimana Depok menjadi salah satu literatur yang akan ditulis atau bahkan menjadi pelajaran untuk anak sekolah tentang Depok ya kan, harus disepakati bersama ya kan, bahwa sejarah adalah kompromi. Nah karena kita bicara tentang Depok, nah para warga Depok, para tokoh-tokoh Depok, para pejabat Depok ya kan harus sepakat Depok mau dibawa kemana. Nah tentu kita sebagai warga Depok harus mengangkatnya. Nah mengangkatnya tentu tidak pernah ada. Depok yang saat ini adalah Depok yang harus dikembangkan, Depok yang memiliki multi ras, Depok yang memiliki historical begitu banyak harus digali, dan Depok yang menjadi penyangga ibu kota saat ini. Ya kalau kita bicara masalah bicara mayoritas ya harus kita bicara mayoritas ya kan, seperti itu. Adapun memang di antara mayoritas itu ada yang tidak mayoritas atau minoritas ya kan, kita harus menghargai itu ya kan. Nah kesepakatannya dan yang harus mayoritas seperti itu tidak bisa dipungkiri. Adapun ya katakanlah Salim ya kan pernah ada di sini, kita tidak bisa, itu sejarah, tetapi kesepakatan catat sejarah juga harus seperti itu. Mayoritas yang harus lebih dominan dalam pengertian mengambil kebijakannya, mengambil keputusannya, dan berbuat lebih banyaknya seperti itu. Kalau yang tadi akronim tentang A, B, C segala macam yang dijelaskannya itu, pikir saya itu adalah sebagai dinamika. Kedua, tanggal 13 Desember 1948 Depok belum menjadi bagian dari NKRI, itu sejarah ya kan. Tahun 1949 baru dinyatakan berdaulat dan masuk pada bagian NKRI, di mana pejuang-pejuang Depok ya kan itu berikrar di Cipayung ya kan untuk menjadi bagian dari NKRI, itu baru kemarin. Jadi sangat unik Depok.